Tapi kalau misalkan derby di Italia sulit ditebak, nah yang kali ini ada tim asal London yang lagi sulit juga, tapi bukan sulit ditebak, melainkan sedang ada dalam masa sulit. Sebelum kita bahas, kita baca dulu komen-komen dari JM Team semua. Yuk, let's go. Tidak bawa kacamata hari ini Natasha, jadi mohon bantuannya Rizal. Aku nggak bisa baca, jauh banget. Nih, komen yang pertama dari Temo_Koe Okay. ya. Dia bilang, sebagai fans Chelsea, berita kayak gini udah biasa kita lihat dari zaman Mr. Abramovich. Okay. Jadi kalau kita lihat berita ini sekarang mah kita nggak panik, tetap ngopi. Wih, oke, tetap Lagi ngopi mood santuy ya ini ya. Lagi mood Santai. pede, Chelsea Baiklah. lagi mood pede. Baik. Itu dia mas. Selanjutnya. Lalu ada selanjutnya dari Cak Valen_46. Cak Apa ini? Bukan Bang Valen kan? Ada Caknya ini. Awas Bang Valen ya ternyata. Valen di Jawa Timur nih. Bang Valen Madura. Nah. Unggul begini. Oke. Dia bilang lebih kaget. kaget lihat berita Arsenal juara UCL What? daripada Chelsea kena tuduhan. Oh, bacanya gitu dong. Setiap musim pasti ada Get aja kaget, beritanya. gitu dong. Get bacanya. kaget ayo. Bener banget ya unsurnya. Jadi lebih kaget kalau Arsenal ngeliat. prediksi dijadiin juara Wah, katanya. kurang ajar juga. Tapi Boleh. gini, 74 dakwaan datang tiba-tiba di udah bukan eranya Abramovich lagi. Ini tuh ibarat kayak mantan yang masih meninggalkan beban. Ya nggak sih, orangnya udah berganti Ada sekarang, aja. tapi tiba-tiba 74 dakwaan. Mas Sabto, ini sebetulnya gimana sih? Boleh diterangin sedikit nggak? Jadi sebetulnya kan ketika mereka mengambil alih dari manajemennya Todd Boehly ya, mengambil alih dari kepemilikan Roman Abramovich, ada due diligence yang memang masih tertinggal gitu di era sebelumnya, dan mereka melihat kayaknya ada yang something wrong deh dengan pembukuan yang dilakukan oleh manajemen sebelumnya gitu. Oke. Dan justru mereka menjadi tim yang baik karena mereka melaporkan itu ke FA. Ya. Jadi Chelsea melaporkan kayaknya ini ada something yang bisa lo lihat deh. Mereka ngebuka jalur ke filing keuangan mereka. Mereka betul-betul terbuka untuk menunjukkan bahwa ini terjadi pada tahun berapa, menyangkut transfer siapa, dan mereka mengatakan bahwa ini sudah terjadi kan. Kalau kita bicara 2009 sampai 2022, tapi ini terjadi pada musim antara 2010 sampai 2016, dan itu ada kaitannya dengan pembelian Eden Hazard dan juga Willian dan juga Eto'o. Jadi yang terjadi atau menjadi kesalahan dari manajemen sebelumnya adalah mereka membayarkan fee agent kepada third party, dan third party itu ternyata masih terkait dengan salah satu dari 3 pemain itu. Itu secara aturan itu tidak diperbolehkan. Itu melanggar ya. Itu melanggar pasti. gitu. Cuman dari jumlahnya, dari pengeluaran yang mereka lakukan itu sama sekali tidak nge-breach financial fair play. Jadi beda dengan City, di mana ketika hitung-hitungan itu justru bisa mempengaruhi antara financial fair play dan juga SPR-nya FA gitu, yang Premier League, yang itu yang dilanggar oleh City. Makanya kenapa beda kasusnya, dan juga ini justru bisa menjadi hal yang bagus buat Chelsea ketika Chelsea justru menceritakan nih kayaknya ada masalah, dan FA akhirnya mengatakan bahwa oh ya betul ini ada masalah, dan ketika dikasih kesempatan sampai tanggal 19 September apakah mereka akan appeal ini apa enggak, kayaknya Chelsea nggak akan appeal. Emang kita dari pembukuan melakukan kesalahan, kalau itu adalah sebagai breach dari aturan, mereka menerima, sehingga kayaknya nggak bakal panjang nih. Beda dengan City kan, justru mengcounter terus sehingga akhirnya panjang kan. Nggak mau mengakui. Tidak mau mengakui, dan mereka menganggap apa yang mereka lakukan benar gitu. Sementara dari Chelsea mengatakan bahwa ya memang ada kesalahan di masa lalu, tapi mereka menceritakan sehingga FA justru melihat ini sebagai hal yang positif. Jadi misalnya nanti dakwaan ini terbukti, mereka tidak akan ada pengurangan poin ataupun turun dari liga, tapi memang ada sejumlah fee yang harus mereka bayarkan sebagai denda. Sama seperti yang pernah mereka lakukan ini terhadap UEFA. Mereka pernah membayarkan sebesar 10 juta ya, kalau nggak salah. Mereka sempat membayarkan, ada kesalahan yang mereka buat, tapi lebih lewat dibayarkan sebuah denda gitu. Jadi sebetulnya Chelsea sebagai klub ini being a good guys gitu ya, kayak hey ada something wrong nih dari pencatatan yang sepertinya nggak sesuai, akhirnya dilaporkan, makanya mungkin sekarang impactnya tidak terlalu buruk lah, bisa dikatakan begitu ya, tidak ada pengurangan poin, nggak akan sampai turun degradasi pun ya Rizal. Iya, ini kalau kata Athena KJD klub juara dunia ya. Juara dunia boleh. Benar. Dan untungnya bagi mereka, tadi Mas Ardo udah nyinggung, ini istilahnya kooperatif mereka ya. Mereka kooperatif, mereka sendiri yang ngadu. Dan gue juga senang baca dari liputan dari Sky ya, yang bilang kasus ini tuh lebih dekat ke ending ketimbang dari awal.
Jadi dalam artian ini kasus setuju. lebih dekat ke udah ketemu Ini finalnya kayak shortcutnya nggak sih gitu ya, ini langsung. bakal ketemu finalnya, mungkin tanggal 19 sesuai deadline itu kita nggak akan kedengar kelanjutannya lagi. Betul. Karena Chelsea udah kooperatif banget dan mungkin hukumannya hanya akan berupa denda, dan gue rasa ini harus menjadi sebuah perhatian khusus ya, bagaimana tim ini emang kalau soal kaget nggak kaget udah nggak kaget lagi, udah sering kan dia kena kasus-kasus begini sebenarnya nih, tapi melihat keadaannya kayak begini gue rasa Chelsea bisalah keluar dari situasi kayak gini. Ini sebuah keuntungan bagi mereka, dan kalau ngelihat dari situasinya mereka Abramovich kan emang punya segudang trouble juga sebenarnya ya di masa lalu, dan dengan kehadiran Todd Boehly ini owner yang menurut gue tahu persis gimana harus running tim ini tim yang tahu persis gimana cara untuk ngelanjutin transfer-transfernya dengan clean, dengan sehat. Jadi nggak ada masalah bagi mereka. Kita lebih dekat ke ending ketimbang ke awal dari kasus ini. Gue setuju banget sama apa yang dibilang Rizal tadi. Ini adalah ending yang akan kita nantikan juga di tanggal 19 September akan seperti apa. Dan gue jujur sebagai fans Chelsea sangat lega banget pas dapat update ternyata kita tidak akan dapat pengurangan poin ya kan. Ya 115 aja nggak dapat pengurangan poin. Masa yang 74 ya kan, apalagi kan ini goodwill betul dari Chelsea-nya langsung. Anyway guys, sekarang kita juga sudah kedatangan ya satu pundit yang luar biasa juga, analis saya selalu bedarik, yang sudah menempuh perjalanan 18 jam jalur darat untuk menyaksikan sebuah pertandingan tanpa adanya shot on target. Tapi sangat membanggakan bagi publik Korea Selatan. Ada Bung Harpa. Hai Bung Harpa. Mohon maaf. Kita nggak apa-apa, maklum memang tadi kan habis jalur darat berjam-jam masih capek mungkin. Berapa kilo perjalanan kali ini? Sekali ini cuman 8 kilo. 8 kilo cuman ya. 2 jam lu gila. 2 jam. Memang sampai lagi tadi loncat dari mobil naik apa namanya ojol. Itu nggak jatuh lo loncat ya? Enggak. Gue berhentiin serius. Action kali begitu. Narik gak bang? Udah 100.000 ke Pancoran. Hah? 100.000? Ya, sekalian inilah. Tahu gitu lu aja Zal tadi di Betul sana. ya kalau gitu ya. Iya lumayan Agak cepet. tembak kenanya jadinya. Tapi Bung Harpa Mohon thank maaf, you mohon ya. maaf. Terima Saya mohon kasih maaf, yang mohon penting sehat sampai sini nggak Amin, amin, kenapa-napa. thank you, Karena Kak. memang cuaca juga lagi nggak baik-baik Lagi juga asoy. ya, lagi hujan banget dari tadi. Jadi buat JM Team semuanya juga hati-hati, tetap jaga kesehatan semuanya ya. Dan sekarang memang kita masih ngebahas tadi Bung Harpa tentang bagaimana Chelsea yang ada 74 dakwaan. Dannya tidak Saweran terlihat. ya. Tadi udah rame banget yang nyawer, Iya. tadi udah banyak juga yang ngasih prediksi. Bunyi-bunyi cecring-cecring Iya, tadi. udah banyak juga. Kita juga Tadi ada bakal- nanya beda dakwaan City beda sama dakwaan Chelsea, Mas Aryo. City sama Chelsea. Kalau Nah. kalau City dakwaan mereka itu selain mereka ngeyel ya, mengatakan bahwa mereka tidak salah, tapi lawyernya kayaknya bagus ya. Sehingga Lawyernya. Lawyernya. Saya tahu di dalam pikiran Anda siapa Lawyernya siapa. bagus. Lawyernya ya. Dan lawyernya. bridge-nya mereka itu memang menyalahi PSR. Jadi Premier League regulation pokoknya Ya. keuangan yang kayak apa Finance namanya? fair play regulation. Iya, kayak financial fair play-nya tapi versi Premier League-nya mereka menyalahi itu. Sehingga itu yang membuat mereka mungkin kena pengurangan poin dan juga seburuk-buruknya bisa turun gitu. Tapi kalau Chelsea kan enggak. Mereka bridge-nya bukan itu dan tidak mengganggu financial fair play maupun PSR. Dan ngaku lagi. Dan iya betul. Itu Oke. juga sekaligus ngejawab pertanyaan dari Ryan ya, sebesar Rp25.000 soal kenapa kasus Manchester City itu kasusnya kayak begitu. Tapi kalau soal lanjut apa nggak lanjut, bakal lanjut nggak tuh Mas Aryo? Untuk City Masih kayaknya. City masih. Lanjut kasusnya jadi itu. Nah, karena kayaknya bakal agak lama juga ya dengan mereka juga denying. pertanyaan Oke, yang- next dari Doni 25.000. Terima kasih Doni. Aku baca ya. Kalau Mas Haryo dan Rizal jadi fans Chelsea secara kepemimpinan lebih Udah jelas memilih lah. Abramovich Gampang ini. atau Todd Boehly? Kalau gue Abramovich era sih ya, kejam, lu nggak ngasih trofi ya lu out itu, ruthless banget, dan itu mungkin merevolusi sepak bola modern. Owner kayak dia tuh menurut gue, jadi gue sukanya kayak begitu, ruthless dan nggak ada kesempatan kedua buat pelatih, jadi gue suka yang kayak gitu dan nggak neko-neko. Sukanya yang kejam-kejam ya, Tangan yang besi dia. sanggar-sanggar. Tangan besi. Bung Harpa? Dan Oh iya, dan apa namanya? Transfernya luar biasa kan? Oke. Karena ada tangan kanannya yang cewek itu siapa tuh? Iya. Garas Faya apa something lah Oke. itu dia jago dalam itu jago dalam transfer. Jadi ya benar ruthless dalam dealing, ruthless dalam menyikapi pelatih, dan di era itu Chelsea emang sangar-sangarnya sih. Yang bisa memutus dominasi MU ya mereka.
Oke. Gua nggak ditanya tadi tuh. Iya. Oke. Berarti kalau gitu nextnya ya. Datang tadi pas mereka Oke. itu. Jelas lah. Berarti yang ini. Abramovich lah. Abramovich. Abramovich gelar. Oh, oke. Dan kan semua gelar kan Ya. di tangan dia kan Betul, sampai betul. terakhir Piala Dunia antara 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu lah. Sahabat ya, iya, pernah. Oke. Untuk- Karena memang ada tekanan yang tadi mungkin Rizal bilang ya, kalau lo nggak ngasilin sesuatu ya out, goodbye. Mungkin the best owner kali ya dia Abramovich. Di era Gue beli modern ya, di era modern ya. Wah, Oke. revolusi. Iya. Nih ada Alright. lagi